Cici ada yang mau ditanya? Sebenarnya ada satu nih Mas. Menggelitik ya? Stylistnya ini loh yang agak eye catching banget ya. Dia lebih cocok jadi vokalis nih Ci kayaknya Ci. Kalau dari POV saya sendiri itu lari tinggal lari lah. Kayak misalnya nggak usah mikirin harus pakai jersey, harus pakai apa. Yang penting kita lari dulu aja. Soal sepatu tuh harus ada kriteria khusus nggak sih buat orang pelari? Karena kan saya awam banget nih soal lari. Jadi pada saat aku mulai lari memang yang aku cari adalah sepatu yang kira-kiranya itu paling nyaman gitu. Jadi Di kaki sendiri. ya, jadi yang empuk mungkin sebutannya cushion ya, sepatu cushion. Cushion. Ya, Oke. jadi ada beberapa merek yang dari lokal, ada yang luar juga. Silakanlah untuk memilih alternatif mana yang suka gitu kan, mana yang lebih cocok. Cuman Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Marpot. Mari kita podcast. Yeay. Nah, Marpot ini adalah edisi kedua kita ya, Ci ya. Iya, betul. Jadi ada saya Mas Kuku sama Cici Mimosa di sini. kita berdua spesial banget di episode Marpot edisi 2. Betul. Kita kedatangan spesial guest star nih. Dari mana, Ci? Dari RNKD. Yeay, Halo. teman-teman Salam RNKD. kenal. Kalau yang sering lari-lari di Purwokerto, nggak asing banget. Instagramnya juga kenceng di timeline ya. Iya. Ada siapa boleh Siapa kenalan? boleh ini kenalan dulu ini? Malam, nama saya Andi. Ada Mas Dari- Andi. dan saya Enrico, salam kenal semuanya. Oke, Mas Andi sama Mas Riko kalau Ya. di RNKD ini posisinya sebagai apa? Pentolannya atau siomenya? Ada pentolan dan siomay. Mas Riko, jelasin Mas Riko. Mas Riko. Sebenarnya kalau aku di sini kurang lebih mungkin bisa disebut korlap mungkin ya. Korlap. Jadi setiap ada acara kolaborasi, memang aku selalu mengusahakan untuk hadir. Oke. Karena di sini aku bertugas kurang lebih tadi seperti yang udah aku lakuin di sini, kayak briefing. Terutama kita kan lari di jalan ya. Jadi aku pengen lari, setiap kita lari itu kita fun, kita safety, dan kita sehat lah intinya gitu. Jadi aku selalu memfokuskan diri aku di situ gitu, mengisi diri aku di situ. Dan kurang lebih itu, dan mungkin aku juga mengisi ketika memang teman-teman ini lagi pada sibuk juga gitu kan. Karena kan memang kita ini pelari rekreasional ya. Iya. Rekreasional. Ya, lari-lari sambil rekreasi, Mas. Ya, betul. bukan pelari yang serius gitu Oke. kan. Ya, jadi Bukan atlet, bukan. ya, jadi latar belakang masing-masing juga Makanya stylish ya, Mas ya. punya pekerjaan Oke. sendiri-sendiri. Iya, Jadi iya. kadang jadwalnya yang nggak ketemu, ya saling mengisi lah. Kadang juga aku yang ini juga. Ya, Gantian, sebenarnya kita saling saling lah. semua sih. Kita di sini Hmm. memang kalau bisa ya dituntut untuk serba bisa kayak gitu. Oke. Kurang lebih gitu. Kenapa namanya? Saya penasaran sih. Iya, Kenapa betul. namanya rungkat? Kan kalau di bahasa Banyumas tuh rungkat artinya ruwet, Mas. Bundel, iya, kuat, iya. tungkar gitu loh, Mas. Bentar, ya. Kenapa Negatif, terinspirasi nama rungkat RNKD itu, Mas? Saya penasaran, Pertanyaan Mas. menarik sih Mas. Dulu kan awal-awal terbentuknya rungkat itu kan memang kita zamannya lagi rame-ramenya anak-anak pada ngesot. Itu kan Oh. bahasanya rungkat. Iya. Nah, terus kita kepikiran itu yang familiar lah. Iya. Dan Rungkat, ternyata ada runnya kan. Iya. Akhirnya Ada rungkat runnya, aja. Iya. Terus juga mungkin kalau di spell ke bahasa Inggris kan jadinya runcat. Oh, rungkat. Jadi sebenarnya kita ada 3 sebutan, ada RNKD, ada rungkat. Rungkat itu ya buat kita-kita yang emang familiar dengan Iya. kata itu karena catchy juga kan. Tapi Yang juga gampang diingat lah. ya yang gampang diingat, dan memang kita pengen merubah lah dari kata rungkat itu yang tadinya negatif gitu kan, dungkar, rugi ya. Iya. Nah, kita pengen rungkat ini kita mengenalkan komunitas kita yang namanya rungkat Jadi hal positif. menjadi hal yang positif dengan berolahraga lari itu. Wow, menarik banget. Cici ada yang mau Sebenarnya ditanya? ada satu nih Mas. Menggelitik ya? Stylistnya ini loh yang agak eye catching banget ya. Dia lebih cocok jadi vokalis nih, Ci kayaknya, Ci. Vokalis band ya. Kan Iya. udah setipe sama Niji. Iya, betul. Wajah-wajahnya Mas Andi ini. Iya, apa sih Mas Andi yang kayaknya bikin harus ikonnya itu harus menonjol banget gitu. Kalau dari saya pribadi ya, Ci, ya. Iya. Lari itu kalau dari POV saya sendiri itu lari tinggal lari lah. Kayak misalnya nggak usah mikirin harus pakai
jersey, harus pakai apa. Yang penting kita lari dulu aja kayak gitu. Yang penting ada niatan buat lari, ya udah kayak gitu. Untuk outfit nanti mikir belakangan lah kayak gitu. Yang penting senyamannya. Oke. Ada harus kayak hari tertentu misalnya nih kalau lari di hari Jumat, stylishnya outfitnya harus ini warna merah misalnya atau biru gitu. Ada Atau baju menyesuaikan pramuka. nggak? Kalau Jumat. di Iya. RNKD sendiri itu biasanya sih untuk outfit kita hitam putih. Hitam putih. Iya, Hitam putih. outfitnya hitam putih. Berarti kayak semacam seragam ya, jersinya Iya, ya. iya. Ya, Untuk mengidentikan kita kayak gitu. Iya, betul. Warnanya hitam putih. Ya, Kalau kacamatanya mengikuti apa gimana ini? Kacamatanya Atau kebetulan anti cahaya atau kebetulan gimana? ini kacamata minus. Oh iya, tapi juga stylish ya. Iya. stylish tetap Makanya, harus stylish iya. ya Mas ya. Iya benar. gitu. Terus mungkin aku nambahin kalau sebenarnya kita ini memang mungkin sedikit banyak dikenal pelari culture lah. Terus juga memang kalimat atau kata ini kan memang lagi booming lah Iya gitu kan. betul. Hype banget lah. Ya, Iya. tapi sebenarnya kenapa kita selalu memakai outfit yang mungkin sedemikian rupa, itu sebenarnya kita bukan yang pengen nih pakaian kita nih keren gitu kan, nggak kayak pakaianmu gitu. Lari masa cuman gitu aja, nggak hanya sebatas itu gitu. Tapi dari diri kita masing-masing juga punya penilaian yang sama ternyata adalah membuat lari ini bukan hanya cuma lari, tapi bagaimana kita membuat kita lari tapi juga dibarengi dengan mungkin apa ya lifestyle gitu ya, fashion gitu kan, Betul. yang menjadikan lari ini menjadi semakin bergengsi. Karena aku melihatnya gini ya, Mas dan Ci, sebuah olahraga itu akan panjang umurnya ketika kita menjadikan olahraga itu bernilai. Nah, jadi bernilai ini banyak poinnya memang ya. Salah satunya ya kita bikin sesuatu yang fancy di olahraga itu gitu kan. Iya. Terlebih juga dengan adanya kita komunitas di sini, juga beberapa ada komunitas di Purwokerto, itu juga yang menurut aku ya salah satu yang akan menjadikan olahraga lari ini panjang umur nantinya. Kayak gitu. Ditambah event-event lari. Mungkin itu ya. Jadi poin yang fashion ini memang buat aku itu sebagai pendukung supaya olahraga lari ini juga bernilai lah kayak gitu. Ini kebetulan ya Mas Kukuka bicara soal pelari culture nih iya, ya. betul, Saya Ci. agak tergelitik Iya. banget ya di sini karena gini Mas. Karena saya itu kepikirannya gini, beberapa terakhir ini kan banyak orang bahas soal sepatu. Nah, saya ingin tahu nih, soal sepatu tuh harus ada kriteria khusus nggak sih buat orang pelari? Karena kan saya awam banget nih soal lari. Saya mau tanya, misalnya nih, kalau untuk lari itu harus sepatunya spesifikasinya seperti ini, cocoknya seperti ini. Kalau misalnya dari Mas sendiri gimana? Kalau ada pertimbangan kayak, oh saya cocoknya kayaknya merek tertentu ini dengan spesifikasi seperti ini. Karena saya ini beberapa kali ya Mas Kuku ya, saya nemen nih suami saya nih untuk beli sepatu itu cerewetnya bukan main. Karena masuk ke toko sepatu tuh milih kayak dia tuh milah. Biasanya kayak kepikiran, apa sih yang dicari? Nah ini dari sisi pelari sendiri nih, saya pengen tahu Mas, kayaknya apakah bisa mempengaruhi betul. kecepatan berlari ketika Betul, pakai gitu. sepatu yang agak mahal gitu? Itu ngaruh juga. Iya boleh dijawab ke keingintahuan saya tentang sepatunya sendiri nih, apa selain juga untuk nambah modis, apa mungkin harus ada spesifikasi merek tertentu, harus brand lokal atau brand luar, atau memang ada fanatik dengan merek-merek tertentu atau gimana? Boleh dijelaskan. Kalau dari POV saya ya, Ci, kalau dari POV saya itu sepat itu tergantung dari kaki sih. Bentuk kaki sendiri. Kalau misalnya bentuk kakinya mungkin kayak kaki bebek, itu kan agak susah nanti kalau pakai tipikal sepatu yang pakai merek Nike mungkin. Karena kan itu kalau Nike agak sempit mungkin ya, enggak kurang longgar. Itu kalau menurut saya seperti itu. Iya. Jadi memang kalau sebenarnya sepatu itu kalau kita kategorisasikan juga nih sih. Kalau misal untuk pemula mungkin ini aku jawab sepengalamanku aja ya. Karena kan memang aku berolahraga lari ini baru hitungan nggak nyampe 2 tahun lah gitu. Dari benar-benar pemula memang Masih aku newbie lah. Iya, masih newbie. Jadi pada saat aku mulai lari memang yang aku cari adalah sepatu yang kira-kiranya itu paling nyaman gitu. Jadi di kaki sendiri. ya, jadi yang empuk mungkin sebutannya cushion ya, sepatu cushion. Ya, Okay. jadi ada beberapa merek yang dari lokal, ada yang luar juga. Silakanlah untuk memilih alternatif
mana yang suka gitu kan, mana yang lebih cocok. Cuman pada saat itu memang pertimbanganku adalah karena masih baru ya, ngapain beli mahal-mahal gitu kan. Jadi sepatu pertamaku lokal Fusion. Gitu. Oke. Masing-masing punya koleksinya sepatu berapa? Berapa pairing, Pasang, berapa pasang? Iya. Ya, atau siap latihan disesuaikan sama outfit. Iya. Hari ini biru, besok merah gitu biar makin stylish. Itu juga ya Mas. Iya. Kalau saya sendiri biasanya kalau untuk latihan kayak misalnya ngejar PES 5 di bawah 5 itu pakainya Adidas Strang sama Adios Pro 9 karena itu memang bonci banget, enak buat dipakai dan Strang itu ada plat karbonnya, jadi membantu kita untuk kayak ada dorongan gitu loh, pantulan kayak kesurung ya, langsung layunya jadi banter ya. Kalau untuk easy run sendiri saya biasanya pakai on cloud, on cloud sama satu lagi New Balance. New Balance ya. Jadi memang kalau di kita itu jujur aku juga baru tahu ternyata ada latihan recovery, ada latihan easy, ada latihan interval, ada long tempo dan itu masing-masing memang punya spesifikasi sepatu yang tersendiri gitu. Nah, kalau aku pribadi di rumah itu ada kurang lebih 5. Itu masing-masing memang punya spesifikasi tertentu gitu. Jadi buat aku satu latihan itu cukup satu pair yang memang itu mendukung gitu ya, kayak tadi yang disebutkan ada interval, ada easy. Kalau easy itu memang cushion gitu karena kan di situ kita cari kenyamanan gitu kan, dan kita nggak cari kenceng. Yang disebutin Mas Andi juga tadi ada plat karbon itu khusus untuk mungkin pes-pes yang kecil atau untuk long. Karena kan memang long itu kan butuh efisiensi gerak ya. Jadi plat karbon itu memang mendukung kita untuk lebih efisien energi kayak gitu. Kalau long itu berarti jaraknya lebih dari 5 kilo Mas? Long itu 10. Lebih dari 10 kilo ya. 10 kilo ke atas itu long. Karena jujur Cici pernah ikut lari gak Ci? Jujur nih kayak karena saya kan ini baker ya Mas ya, jadi ini kan betul. Saya kan 20 tahunan itu baker. Jadi yang bisa mengembalikan postur tubuh saya itu baru yoga sama pilates. Karena kita ini punya cedera di punggung karena berdirinya kan agak lumayan lama. Jadi saya cari olahraga yang banyak ngerelaksin badan daripada yang ngejar kayak pace atau apa gitu. Cuma kedepannya kayaknya kita harus coba ya Mas. Harus coba Ci. Harus coba. Saya pernah ikut Purwokerto Half Marathon. 5 kilo. Pertama event pertama. Tahun yang kemarin berarti. Tahun pertama, kemudian baru pertama kali lari, sikile keramas. Sikile kenceng kabeh Mas. Karena tadinya belum pernah lari. Betul. Dan itu saya pakai kostum Mas. Kostumnya Anoman. Waduh. Tapi senang, pulang-pulang menang Ci, dapat uang 1 juta Ci. Kostum. Keren. Mungkin yang bikin kram itu pemanasannya kurang, mungkin Mas. saya sebagai orang awam pertama kali ikut lari 5 kilo dengan kostum, pakai topeng, jadi ngap Mas. Gitu. Jadi ini kayak rasanya kenceng, itu kenapa ya Mas? Ya yang tadi saya bilang itu mungkin nggak pemanasan Mas dulu Kuku pemanasannya kurang. Begitu ya. Itu juga. Iya. Jadi mungkin kurang pemanasan Ci. Jadi berarti harus pemanasan dulu Mas Kuku. Ngomong-ngomong kalau soal yang nyeri punggung tadi itu Ci, kalau lari itu aman nggak Mas? Misalnya untuk orang-orang yang punya nyeri sendi mungkin ya Ci. Biasanya ada nggak kalau gini, kayaknya kalau tergabung di dalam komunitas awalan ini ada pertanyaan di awal nggak? Misalnya ke orangnya yang baru pertama kali ikut, maaf ini kakak ada riwayat penyakit tertentu nggak? Misalnya pernah jatuh, pernah kecelakaan, sendi atau apa gitu, cedera ACL gitu Mas, dan dia ikut komunitas lari. Sebenarnya kalau itu kita nggak ada ya Ci ya. Nah makanya kenapa setiap briefing itu aku selalu menekankan. Jadi bagi yang memang baru pernah ikut lari, meskipun itu jaraknya 5 kilo yang mungkin relatif tidak terlalu jauh, dan merasa tidak kuat, silakan untuk berhenti dan kembali lagi ke lokasi start dan finish. Jangan dipaksakan. Tapi ketika memang ada waktu itu kita di DM waktu itu pengen ikut, tapi dia bilang habis cedera kaki gitu kan. Ya tentu kita kasih himbauan gitu. Lebih baik jangan ikut dulu Kak gitu kan. Recovery dulu sampai sembuh, nanti ketika memang ada agenda selanjutnya baru ikut. Karena memang itu tadi kita sangat-sangat meminimalisir
adanya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, Iya. ketika memang acara kita diselenggarakan kayak gitu. Oke. Kalau misalnya postur tubuhnya agak kita bilang overweight ya Iya, badannya, iya. agak lumayan terganggu nggak kalau misalnya lari gitu? Kalau overweight itu mungkin ada faktor yang memang sangat-sangat mempengaruhi ya terhadap olahraga lari. Jadi lebih baiknya sih kalau mau, ini juga himbauan ya. Mungkin kalau masih overweight, ini juga aku melihat beberapa jurnal dan konten-konten ini deh, lari yang topiknya adalah tentang overweight. Lebih baik jalan cepat dulu. Karena memang di Rungkat ini ada salah satu founder yang itu juga mantan obesitas. Iya. Beratnya itu 90 sekian. 90. Iya. Sekarang dia udah 64. 64 tahun. Oh, gitu. ternyata lari juga bisa bikin susut ya? Dan, nah, Ya. tadinya juga Dia jalan. Jalan. Nah, Oh. si namanya Mas Agung ini Iya. tadinya juga jalan. Iya. Selama beberapa bulan benar-benar dia menyusut lah ya badannya. Baru dia berani lari kayak gitu. Jadi memang harus sabar dan bertahap. Iya. Berarti aman sih kalau mau gabung komunitasnya. Syaratnya Ya, apa aja ya, Mas? Kalau Nggak ada syarat. Nggak ada Nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Oke. Ada Umur tertentu nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. kita dari beberapa kalangan, Iya. ada yang SMP, bahkan ada yang Iya. mungkin 40-50, silakan Iya. aja gitu. Dan bahkan waktu itu ada yang bilang juga, Mas, ini outfitnya harus kayak gini, Mas. Ini harus pakai nggak? Misal kayak kita kan untuk pakaian kita merekomendasikan hitam putih gitu ya. Ya nggak juga gitu, nggak harus hitam putih Iya. gitu. Kalau ada silakan. Cuman kalau nggak apa-apa, yuk ikut aja gitu. Mau pakai warna macam-macam gitu kan, silakan aja gitu. Itu cuman himbauan Iya, gitu. tidak ada keharusan harus Nggak pakai ada outfit yang mahal ya, Mas, apalagi ya. harus beli dulu gitu. Wah, jangan. Oke. Ya, gitu. Sampai saat ini ada berapa orang anggota komunitasnya, Mas? Iya. Di grup mungkin Di grup ada 100. 100 orang. Banyak Lumayan banget ya, Mas, ya. udah Berarti banyak tadi banget ya. baru Oh. separuh ya, Mas. Iya, Belum datang tadi semua. baru. Belum ya, Separuh. karena Ya. kan ada yang mungkin masih Iya. ada kegiatan. Iya. Ini kan juga weekday. Iya. Weekday. Iya. Ada beberapa yang mungkin masih kerja gitu Iya. kan. Dan mungkin yang tadi ikut juga nggak semuanya gabung ke grup, Mas. Iya. Karena kan memang kita publikasinya kan lewat Instagram kan. Sosmed. Iya. Biasanya mungkin ada event baru kita mungkin malam ini di Mari Maca. Itu yang gabung baru ada juga Iya. yang baru gabung. Baru pernah ikut Ya. dan Naik. Pasti berkegiatan ya. setiap event itu ada 1-2 yang baru gabung. Benar-benar Iya, baru gabung. Ya. benar-benar baru gabung dan ikut kegiatannya. Iya. Tadi hari ini juga ada. Jadi Iya. aku punya teman, dia itu nggak pernah lari ya. Dia setiap hari nge-gym memang. Iya. Cuman dia nggak pernah cardio. Terus tanya, Mas kalau nggak kuat gimana gitu kan? Karena aku nggak pernah lari. Ya aku bilang aja kayak sekuatnya aja gitu. Kalau memang dirasa nggak bisa mengikuti gitu ya, atau menyelesaikan sampai finish, langsung aja ke Mari, balik lagi gitu. Kita santai lah. Santai. Ada pertanyaan lagi sih? Saya sering lihat, ini agak lumayan banyak pertanyaan. Oh iya, boleh. Ternyata dia menyimpan ya, Iya, disimpan iya. ya. Masih punya banyak waktu nih. Oh, iya, iya. Boleh. Mau tanya apa? Karena saya sering lihat ini, kalau terutama binaraga ya Mas. Iya. Saya sering lihat kan upper body-nya mereka kan lebih cenderung lebih besar. Iya, iya. Kaki-kaki mereka juga Kecil. biasanya kan, Kayak biasanya ayam dia, Ci. betul, Chicken leg. tumpuannya itu kan Chicken leg. kalau lari itu kan tumpuannya pasti di kaki Betul, ya. betul. Kalau badannya yang upper body di binaraga itu kan agak gede. Itu biasanya agak mengganggu nggak Mas? Misalnya bisa lebih cenderung lebih gampang cedera dibanding kalau yang badannya lean gitu, kurus semua dari atas sampai ke bawah. Mungkin kalau aku jawab sejauh pengetahuanku ya, Ci. Kalau kayak gitu kasusnya ketika uppernya lebih gede, kakinya lebih kecil, pasti akan lebih punya kecenderungan cedera gitu. Nah, ini menarik juga karena buat kita yang sering lari, yang memang bebannya itu dititik beratkan pada kaki, kita memang diwajibkan ya, Ci ya, itu 1 minggu minimal 1 kali untuk strength training. Oke. Gitu. Nah, strength training di sini juga nggak harus ke tempat gym, di rumah juga bisa. Gitu. Mungkin bisa atau familiar dengan sebutan calisthenics ya. Nah, calisthenics Oke. untuk kaki itu kan juga ada beberapa gerakan. Nah, itu wajib untuk dilakukan. Iya. Karena memang teman-teman dari Rungkat itu juga banyak yang cuma lari, Iya. terus akhirnya cedera. Iya. Nah, dari situ baru akhirnya untuk
strength training. Oh, iya. Jadi harus istirahat dulu tuh. Nah, Jadi kalau bisa jangan kegiatan itu sampai untuk mengurangi tingkat resiko cedera. Cedera, ya. Oke, ya. Karena ini ada quotes yang menarik ya dari dokter, saya lupa namanya, dokter Maria kalau nggak salah. Itu quotesnya adalah strong baru long. Jadi kita harus Harus punya kuat dulu ya. fondasi yang kuat Iya. dulu, baru kita bisa long. Long dalam arti lari jauh. Kalau untuk pakaiannya sendiri apa harus pendek dan 2 jengkal gitu ya? Iya mas. Iya kan? Iya. Kalau yang nggak biasa kan mungkin agak risih gitu ya. Agak Tapi risih, kalau ya. karena memang itu kebutuhan, jadi mau nggak mau harus pakai Saya sih. lihat makin mini ya, laki-laki sekarang makin Apakah itu mini. mempengaruhi gerak mas? Jadi semakin seksi itu Iya. semakin lebih. Iya. Iya. Kalau Harus pakai CD juga dalamnya mas. Atau langsung mas? pakai. Kalau saya sendiri memang mungkin ngaruhnya itu biar nggak risih sih. Iya. Oh, iya. Kalau di bawah lutut kan Mempengaruhi. mempengaruhi Iya. gerak. Geraknya Jadi harus lebih pendek sih Ah. memang sih. geraknya mungkin sempit lah. Iya. Kurang leluasa Betul. kalau segitu. Iya. Makanya kalau saya makanya di atas. Iya. Paling enak yang apa mas? Modelnya namanya apa? Kalau buat lari? Mungkin jenis kompres atau Ya, kompres. Celana compression sih. Celana kompres. Kompres. Celana Iya. kompres. ya, mungkin Itu yang enak. ketat tuh. Saya lihat Iya. tuh kayak makin mini gitu Iya. kayak. Pakai sarung nggak boleh mas? Pakai sarung. Itu di hari tertentu biasanya kita kayak gitu. Iya, barangkali tertentu, Mas. pengen divariasi ya Ci. Iya. Sekarang ini pakai sarung. Tapi seru ya, harus memang pendek untuk mempengaruhi dia supaya gerakannya Leluasa. juga leluasa ya mas. Iya. Jadi begitu dia tarik gini langsung. Heeh. Iya. Jadi memang kalau aku juga lihat beberapa atlet lari ya di Indonesia atau mungkin di beberapa wilayah negara juga, mereka kalau lari maraton itu juga kebanyakan pakai kompres tadi. Kompres. Meskipun hanya sampai atas lutut ya, Iya. tapi ada juga yang sekarang di betis. Mhm. Itu juga kompres juga. Iya. Nah, ini ya kalau nggak salah ya, ketika kita memakai pakaian yang kompres itu tadi, itu meringankan kinerja otot kan. Jadi meminimalisir adanya kram Iya. dan lain-lain lah dan cedera. Yang namanya juga kompres kan dia Kompres. Jadi kayak Iya. mengompres Betul, kayak betul, neken. iya. Ya. Jadi memang benar sih ada fungsinya, bukan hanya Memperlihatkan pendek ya. bentuk tubuh. Memperlihatkan aurat Betul, betul. Ya, bukan. Gitu. Tapi saya pernah baca beberapa artikel menarik tuh mas, yang di Aha. TikTok atau di mana gitu. Ada orang lari-lari ya, Hah? nggak pakai kaos dalam, putingnya berdarah mas. Ah. Apa karena gesekan atau Betul. putingnya terlalu besar? Nah, itu cowok mas. itu gesekan Ya, Mas. gesekan. Kak, biasanya kalau keluar darah itu di atas 10 kilo pasti kena gesekan, Iya. kena kaos kan, itu pasti Karena lecet, dia begini terus. Iya. ya, Iya. gitu ya. lecet terus berdarah. Iya, iya. Iya, apalagi untuk lari yang pakai katun. Cotton. Mm-mm. Ini Kita kan- sangat Kita kan memang identik dengan cotton, Iya, jadi iya, kita lari. pasti kebanyakan pasti lecet di atas lecet, 10. putingnya lecet kalau dia Berarti tersebut. harus disarankan pakai jersey. Enggak, Enggak kita meminimalisir itu pakai Hansaplast. Kita Ya, pakai Hansa Hansaplast. tempelin. ditempel gitu ya. Pelindung dulu Iya. ya. Berarti bener ya kalau Iya. kena Iya. gesekan itu karena jauh dan dia Betul. terus ya, Iya. akhirnya keluar darah. Dan pasti teman-teman juga yang long run pasti di titik yang memang merasakan perih itu tadi lah Iya. di area itu karena memang apalagi pakai katun tadi ya. Karena gesekan itu tadi jadi Ya. cedera, jadi iritasi ya. Iritasi. Yang nempel Iritasi. Hansaplast itu berlaku untuk cewek atau cowok? Dua-duanya berlaku. Mungkin bisa. cowok. Kalau cewek kan Kalau sudah cowok mungkin ada pakai ya, pelindung. sudah ada pelindung sendiri. Iya, ada sih berarti. Iya, 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 Oke ya. Oke. Itu disarankan buat cowok. Iya. Kan saya penasaran ya, saya belum pernah lari pakai Hansaplast itu. Ah, Barangkali bisa di Swiss pakai salon park atau Agak Polda cabe gitu agak ya. anget. ada efeknya ya. Dicabut merah. Iritasi nanti malah. Iya. iya. Cici, ada pertanyaan lain yang mungkin masih terpendam untuk teman-teman Mungkin RNKD? lebih ke ini ya Mas. Kalau Iya. misalnya kan sudah sehat ini kayak Mhm. hidupnya, jelas kan kalau kita bilang lari kan pasti sehat. Iya. Pola makan nih Oke. dijaga nggak misalnya? Atau masih gini? Apa alasannya gini ya? Alasannya saya kan larinya lumayan nih, Iya, jadi makannya boleh sembarangan nih, nggak Oh, apa-apa. Apa kayak gitu polanya atau memang jaga makan gitu? Sebenarnya kalau mau lebih performanya bagus ya, Hmm. yang jelas
pola makan juga harus diatur, Hmm. terutama clean food, Hmm. nggak minyak-minyakan, nggak santan, terutama santan. Karena aku pernah nyobain sendiri ya, Ci. Hmm. Habis makan makanan santan terus lari, itu benar-benar kayak ini apa? Nyamplong tas tuh. Berat. Berat. Iya, berat. Berat. Iya. Buat lari berat. Iya. Nah, jadi memang kalau fokusnya adalah untuk performa, mungkin lebih disarankan clean food, terus memang jaga pola makan. Tapi kalau aku pribadi ya, karena mama sering masak di rumah gitu kan, Iya. dan jarang habis lauknya, jadi ya setengah-setengah lah, Setengah-setengah, setengah ya. clean. Kalau di jam tertentu ya sembarangan makannya. Tapi buat aku sejauh ini yang memang pelari rekreasional sangat-sangat nggak masalah. Masih semua oke ya. Masih oke. masuk. Oke. Berarti habis lari pun sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misal saya punya kebiasaan untuk misal merokok gitu, dia ada efek samping nggak Mas? Misalnya habis lari kemudian dia merokok gitu Mas. Kalau efek samping pasti ada ya Mas. Cuman kan kalau saya pribadi memang sekarang udah nggak ngerokok ya. Yeah. Tadinya memang saya perokok aktif. Yeah. Sekarang udah berpindah ke vape sama pods. Jadi agak lumayan ngaruh untuk pernafasan sama jarak larinya. Yeah. Tadinya pas lagi masih aktif rokok itu paling kuat 5 kilo aja beberapa kali, mungkin 3-4 kali istirahat. Kalau sekarang 5 kilo enggak istirahat, Gaspol. masih gaspol. Oke. Gitu. Jadi mempengaruhi ya rokok bisa Sangat mempengaruhi. jalan terus ngempos ya Mas. Iya. Terus habis itu nafasnya lagi ya. Iya, betul. Tapi begitu nggak merokok jadi cepet ya. Ya, itu dari saya pribadi ya Mas. Iya. Soalnya masih ada beberapa yang saya lihat di TikTok, di sosmed itu malah lari sambil merokok. Ya, itu mungkin nggak tahu memang kebiasaannya beliau gitu ya, atau memang Iya. Jadi Betul, sangat betul, subjektif ya. Iya. Tergantung orangnya Iya, juga ya. betul. Balik Misalnya ke- dia nggak ngaruh juga tetap nggak ngaruh ya. Balik ke pribadi Iya. masing-masing. Oke, iya. tapi ya lebih baik mungkin tidak merokok ya. Lebih baik nggak usah merokok deh. Iya, Biar betul. larinya pure sehat ya. Betul, kayak gitu. Bung ya udah gaya hidupnya sehat, sekalian sehat ya. Sekalian Betul. sehat. Betul. Gitu. Karena memang sekarang kan trennya adalah yaitu tadi dengan lari ini kan memang sangat apa ya, sangat banyak yang melakukannya gitu ya. Bahkan yaitu tadi olahraga lari juga bisa dibilang bergengsi lah. Nah, yang pada akhirnya lari ini juga dikenal menjadi gaya hidup teman-teman yang memang masih muda gitu kan. Yang dulu kita kenal gaul itu kalau belum mabok, Belum pulang pagi. kopi sampai pagi. Iya. Tapi sekarang keren itu adalah lari. Betul. Sekarang malah yang lagi hype itu udah nggak pulang pagi tapi bangun pagi. Lari Iya. pagi. Bangun pagi ya, Bangun semakin pagi. pagi, semakin mengelilingi kota ya, dia Betul. semakin happy ya Mas. Itu keren. Iya. Nah, Satu lagi Mas, ada yang lagi happy. Jamu party. Ya, nanti berarti kapan-kapan kita bisa datengin tuh. Betul, Teman-teman boleh yang Mas. senang minum Iya. jamu, Jamu Ci. party. Iya, betul. Jadi anak-anak Gen Z sekarang tuh yang diburu jamu. Oh, iya, iya, jamu iya, party iya. gitu. Saya sering lihat menarik, di menarik. sosmed sih. Iya. menarik. Jadi ini ya after run mungkin ya. Habis Betul, itu jamu minumnya ya. beras kencur Mas. Oh, iya. Alami itu. Luar biasa ini. Alami. Iya. Beras kencur atau enggak? Tidak ada kimia. Iya. Efeknya lebih Kuning jelas asam ya. gitu. Iya, Ci. sangat tradisional betul. Tapi kalau teman-teman sendiri ada pantangan gak sih untuk minum minuman yang manis atau kafein yang banyak gitu Iya. selama lari atau lebih banyak minum air putih gitu Mas? Kalau dari saya Iya. sendiri ya Mas ya, saya kan lari memang udah lama, cuman kan aktifnya lagi setahun kemarin. Iya. Pas banget di bulan November kemarin, saya memang udah nggak minum gula, ngurangin lah, Ngurangin ngurangin. gula. Kalau tadinya ngopi harus pakai Iya. gula, sekarang dikurangin minimal less sugar. Less sugar ya. Itu lebih aman ya Mas Itu ya. lebih aman, betul. Di- Dan untuk teman-teman lari. Iya betul. Dan memang kalau kopi itu kan mengandung kafein ya. Iya. Dan itu memang di beberapa teman-teman yang lari itu juga masih bergantung dengan kopi sebelum lari. Karena memang itu bagus untuk Fokus ya pre-workout kan. badan ya. Pre-workout ya. Jadi lebih jereng aja. Iya. Tapi ada juga yang nggak cocok. Kadang kan ada orang-orang yang ngopi terus habis itu perutnya bermasalah Iya. ketika dibawa olahraga gitu kan. Nah itu memang balik lagi gitu. Tapi kalau bisa memang ada kafein itu tadi untuk
pre-workout atau sebelum lari sih. Sebelum Itu lebih lari baik, ya. ya. Lebih baik. Kayak menambah kekuatan. Ya. Iya, booster ya. Iya, booster banget, booster banget. Americano lah. Americano oke ya, Yang aman ya. No sugar. No sugar. Wah, Iya. Jadi tambah bersemangat ya Mas Wahyu ya. Kalau Booster menurut banget. saya itu kalau orang sudah mulai nggak makan gula, berarti stress levelnya udah tinggi. Berarti umurnya udah. Kalau masih muda itu pasti oke lah manis. Kalau udah Iya, tambah iya, umur, iya. tambah umur itu biasanya kayak Iya. Iya juga. ah itu rasanya manis Mas Kuku. Iya. Ya, Iya juga, iya. Makin juga, plan betul. ya. Jadi Betul. manis-manisnya dibuang ya Ci ya. Iya, saya waktu umur 20-an tuh manis kayaknya tetap manis ya. Harus Sekarang ya. tuh yang Americano yang pahit rasanya manis. Manis. Iya. Iya. Berarti Make sense juga sih, Cik. betul, stress levelnya udah makin tinggi. Stress levelnya makin tinggi. Betul. Iya. Berarti kawan-kawan biar loose gitu stresnya kita harus ikutan lari sih. Betul. Wajib. Wajib ini kayaknya. Wajib Kita itu. cobain ya Mas Uko ya. Ikut Boleh. kita. Iya. Nanti kita juga ada giveaway buat teman-teman. Nanti podcast ini bakal kita publish gitu Mas di Betul. YouTube, Ya. official YouTube-nya Mari, sama kita lempar di Reels. Jadi kita punya satu usuca, satu newbie matcha latte, sama 3 soft cookies Soft ya cookies, Ci. betul Mas Uko. Jadi nanti teman-teman bisa kasih komentar terbaik yang kita pilih dengan obrolan ini sama teman-teman RKD, nanti bakal kita pilih jadi pemenang ya Ci. Betul Mas Uko. Iya. Jadi jangan lupa harus ikutin podcast ini sampai selesai. Betul, jangan lupa juga follow Mari Matcha by Mimosa, follow akunnya Rungkat. Rungkat. Juga. Kemudian nanti pemenangnya bakal kita pilih. Oke, Satu terakhir. lagi Mas Kuku, wajib ikutan di grupnya RNKD untuk ikut pengalaman experience lari bersama. Betul, selain jadi sehat, Betul. lifestyle, dan juga nanti biasanya jadi hype banget nih, kayak Mas Purnok tuh, dimana Iya. mana muncul fotonya. Iya betul. Iya, ayo Mas ikutan Mas, ayo lari, biar perutnya nggak buncit katanya. Biar Nono buncit klub ya. Iya. Iya. Wajib lah. Soalnya kalau lari tuh kayak badannya Lean. Lean, gitu iya, ya, iya. kenceng Iya. juga loh. Iya. Ci. Betul. Iya. Kaki-kakinya tuh juga berotot semua ini Iya, kaki. betul. Iya. Terus terakhir nih, teman-teman ada pesan-pesan teman-teman RNKD buat yang nonton? Oke, mungkin pesan-pesan dari kita yang masih ragu nih untuk memulai olahraga apapun itu, ya dicoba aja dulu sendiri gitu kan. Kalau memang perlu adanya temen, coba ajak temen. Kalau memang mau lari, boleh banget ikut kita. Karena kita sangat-sangat terbuka, baik yang benar-benar sangat pemula, kita sangat terbuka, dan tentunya nanti kita juga saling berkenalan. Dan syukur-syukur nanti teman-teman yang akhirnya baru mulai olahraga dan ikut Rungkat ini jadi semakin rajin olahraga kayak gitu. Kalau dari Mas? Intinya mulai dulu dan yang penting konsisten. Oh, mulai dulu dan Itu yang konsistensi. sulit Mas Kuku. Iya. Konsisten. Betul. Jangan cuma ikut sekali habis itu menghilang. Hilang ya, menghilang ya. Mulai dulu aja mungkin dari jalan dulu aja nggak apa-apa. Jalan dulu aja Iya, ya. Jalan dulu Iya. aja. Penting gerak. Yang penting gerak, Iya, konsisten, udah enak, baru tambah kecepatan. Ya. Ya. Dan itu ternyata manfaatnya banyak banget, selain dapat teman baru ya Mas ya. Betul. Kemudian dapat link baru, Betul. kemudian jadi semakin sehat juga Ci. Betul. Iya. Banyak Daripada hal lari positifnya sendiri ya. introvert, Ya. mending ikutan RNKD. Apalagi Boleh kita banget. yang introvert ini ya Mas Kuku. Iya. Saya juga introvert. Wah, Iya. Tapi di podcast enggak ya jadinya ya. Seru Acting ya. aja nih. Iya, terima kasih loh udah Iya, ngobrol-ngobrol sama-sama. bareng kita Iya, di baik. Marpot. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Sama-sama. sehat terus. Sukses buat event-eventnya RNKD selanjutnya. Nanti kalau misalnya butuh kolaborasi, nanti kita siapa tahu bisa berkolaborasi lagi ya Ci Oh ya, ya, betul. sama sangat-sangat teman-teman. menunggu kabar. Iya. Itu mau Mas, nambah ya. event kita yang Ada informasi event yang mau Oh, iya, disampaikan boleh Oh ya, Teman-teman. mungkin nanti di hari Minggu malam kita hari ada Minggu lari. malam. Di mana? Nah, di mananya itu nanti kita umumin di Instagram. Jadi sosmed kita. Pantengin jangan aja. lupa Ya, follow di pantengin. Instagramnya RNKD di rnkd.rc. Ya, Wajib karena ikut. selalu diupdate Wajib ya. ikut. Dan kayaknya hampir semua kafe sudah disinggahi ya. Betul. Hampir semua. Belum banyak banget. Tapi gimana kesan-kesannya mampir ke Mari Matcha by Mimosa? Jujur, ini experience pertamaku yang Mm-mm. bukan hanya minum matcha ya. Tadi Bukan hanya minum matcha. Iya, tadi ada dikasih lihat cara buatnya Iya. gitu kan, dan Iya. dilihat serbuknya. Selama ini kan memang ngasih lihatnya tuh baru dari media sosial ya. Hmm. Dan kalau nyium langsung, lihat langsung memang beda gitu. Dan terima kasih Ci dan Mas, ini Iya. experience yang Terima luar kasih, biasa Iya, buat terima kasih. Iya, aku terima dan Mas Andi kasih. dan teman-teman Rungkat. Jadi kita sangat-sangat menunggu kabar baik untuk
next kolaborasi. Siap. Dan acara ini juga dipersembahkan oleh Caps Media. Yeay. Thank you teman-teman Caps, ini luar biasa loh. Iya. Editornya cepet banget sih. Dia Iya. tangannya Iya. juga ya. Iya Ci? betul. Langsung Iya. nanti episode berikutnya lagi Siap. Mas Rego. Sama tadi yang Betul. Snap juga cepat Luar biasa. banget. Iya, Snap Iya. itu kita ada tim juga. Salut. Iya, terima kasih banyak. Iya. Senang banget bisa ngobrol di podcast edisi kedua bareng teman-teman KD. Betul. Nanti kita ketemu lagi di podcast episode 3 dengan narasumber dan juga teman-teman komunitas yang lebih seru di Marpot. Jadi sampai ketemu lagi di Marpot Mari minggu depan. Bye-bye. Bye.